Selanjutnya masih di poin 1. Menopo saged kaweden kodaf ngalawi fitnah. Fitnah bahasa Indonesia. Menopo saged dikaweden kodaf atau fitnah. Monggo jawaban. Yang pertama kodaf. Yang kedua tidak. Poin yang saya sampaikan, kenapa jawaban saya mengarah pada arah jawaban ini termasuk kodaf. Pertama, kodaf itu boleh berupa tulisan. Yang kedua, tidak harus ada mukotobah. Jadi entah di situ ada tidak atau ada domir tak misalkan, maka itu disyaratkan karena di yang otomatis menjelaskan omongan seperti halnya Zaidun Zanim itu sudah termasuk dalam bagian kodaf. Memang kalau hikayat atau ibar itu keluar dari kodaf, tapi contohnya adalah Qatuf gitu, anaka zanim. Saya mendapat cerita bahwa Anda adalah seorang pezina. Nah, maka dengan teori seperti ini kita tinggal lihat yang terjadi di media sosial bagaimana. Maka kita saja jika dalam kalimat tersebut ada penisbatan zina terhadap seorang ulang misalkan, maka kalimat itu bisa diberi kodaf, tapi hanya kalau jika hikayat atau cerita maka tidak termasuk kodaf. Kalau dibaca tak boleh. Sampai tadi yang kita tadi ya. Ada tambahan ini di Yakut Nafis di sarangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa suratul qadfi alladhi yatarakabu alladhi al-haddu kaqauli Zaidin amrun zanim. Ini yang di Yakut Nafis. Ada di bab kodaf, namanya saya lupa. Tapi enak. Jadi jawaban pertama ada tafsiran bahwasanya jika di dalam berita tadi itu ada kata-kata yang mengarah sebagai penuduhan zina maka bisa masuk kodaf. Tapi kalau hanya mengkabarkan, memberi informasi itu kan betul ya, beda ya. Menceritakan, contohnya adalah aku tuh kabar jadi kamu berzina, maka itu betul masuk kategori kodaf. Makanya soalnya pembedaan pertanyaannya kan menceritakan tujuan. Contoh ini Pak, Zaid menuduh zina Bakar dan Fatimah itu dituduh Zaid. Terus saya cerita kemarin Zaid itu menuduh Bakar zina dengan Fatimah. Artinya apa? Saya menceritakan bahwa Zaid menuduh zina Bakar. Sesuai dengan soal di sini, kan dia menceritakan tuduhan. Berarti ya kita bukan menuduh secara langsung, kita kan hanya menceritakan bahwa Zaid menuduh Bakar. Jadi ini tidak termasuk kodaf, karena kodaf yang lafalnya ada tiga yang nanti ada di ibaratnya, dan juga tadi ada yang sudah disampaikan. Itu ada yang lafalnya sorry secara jelas. Kalau memang itu sorry meskipun dengan tulisan, ya saya setuju. Tapi di sini kan dia hanya menceritakan tuduhan, bukan kok terus dia menulis secara langsung Bakar zina dengan Fatimah. Tapi dia menceritakan ada orang yang menuduh. Itu beda, kasusnya beda. Saya menceritakan berita tuduhan zina dengan saya langsung menuduh zina dengan saya menulis, itu beda. Iya Pak, Bagaimana hukum menyebarkan atau menceritakan tuduhan tindak asusila? Oke, ini yang saya baca. Lalu Pak, yang itu loh yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Beda. Ya, coba ya. Kados tinggi, hukumnya barakan, utawi nerusaken. Ya sama jawaban saya tetap tidak berubah sama. Hukum nyebarkan artinya kan ini ada berita, saya sebarkan. Beritanya apa? Isi beritanya Zaid zina.
bukan saya menuduh, bukan saya jelas, tapi saya menyebarkan berita yang isi berita itu adalah tujuan. Oh, ini langsung pulau teruskan apa dibahas dia? Saya Pak, saya yang kedua ini sebenarnya bisa input ke jawaban yang pertama. Semua orang yang mau ditanggapi. Intinya kalau yang sebenarnya perdebatan antara jawaban pertama dan kedua itu ada di narasi berkalimat. Kalau isi narasinya itu digauli dengan kalimat katanya atau dikabarkan isunya, contoh seperti itu adalah contoh hikayah. Tapi kalau ibarat dan isi kalimatnya itu jumlah isinya atau fi'liyah seperti hari Amrun Zanin, Zaidun Zanin, maka tetap fi'liyah zina. Kan seperti itu Pak. Ya, terus mudah bukan zina, salah. Jadi kalau memang jelas di isi komentarnya itu ada senggol tabari katanya atau kata Zaidun atau kata sahabat, maka benar yang dikatakan oleh musuh kedua. Tapi isi kalimatnya langsung Pak ini zina atau seorang fulan zina, maka termasuk dalam tabir yang saya bacakan. Ya kok tapi sebelum Amrun Zanin sudah masuk bagian dari keluarga. titik poinnya diisi daripada kontennya tadi itu. Pak Irfan agak Terima kasih. Jadi karena pertanyaannya juga menyebarkan dan meneruskan. Kalau meneruskan saya kira sudah sepakat juga. Ini yang menyebarkan yang harus ditafsir. Kalau menyebarkan itu hanya meneruskan, ya berarti tidak kodar. Tapi kalau menyebarkan dia memakai kata-kata sendiri yang dia menuduh, itu ya berarti masuk kodar. Sama, kira sama. Oh, beda Pak. Kalau dengan ditafsir lagi berarti kalau pasihan itu lebih umum. Pokoknya kalau kata-katanya itu langsung ada tujuan, baik dia menyebarkan atau hanya meng-share, itu kategori kodar. Nah, jadi kan ditafsir lagi. Kalau hanya meng-share, pernah tenang? Ya, maka tidak masuk kategori kodar karena bukan buatannya sendiri. Tapi pipa, artinya buatannya sendiri. Kalau dia tidak ada senggol-senggol kode, ya, juga ada kode. Tapi kalau buatannya sendiri, tapi ada senggol kodenya, seperti tadi walaupun tidak ada orangnya, maka itu dikatakan kode. Artinya menyebarkan ini yang perlu ditafsir. Kalau menyebarkan itu tidak ada hanya hikayat saja, itu berarti tidak kode. Tapi kalau menyebarkannya ada senggol kodenya walaupun kinayah dan dia meniati itu menuju zina, ya berarti jadi kode. Ya, sepakat di menyebarkan, masih ada perbedaan di yang meneruskan antara pasnya dengan Pak. Nah, meneruskan kan murni mengeserkan. Oke, Pak Sinai tetap tidak seperti jenengan. Wah, itu salah. Oh, jangan gitu Pak, tentu salah. Iya, kalau meneruskan Kan loh Pak Irfan, kata-katanya seperti redaksinya. Si fulan berzina, tertuduh. Itu masuk kodok ya? Sebentar. Kodok ya. Saya buat seperti itu kodok. Kemudian saya pandang di medsos oleh Pak Sina di-share. Itu kalau dengan masuk kodok. Itu hikayat. Kalau Pak Sina masuk kodok. Karena apa? Itu bukan tulisannya sendiri. Oke, oke. Sakit apa sih? Minum dulu. Pada usul ini saya ini pertanyaan pun umum itu tidak asusila dan kata yang apa tarikh kodar itu kan arayum dan terus ini bukan yang sudah tidak asusila, bukan hanya zina saja, itu wonten selain kodar. Jadi lewat dengan asal makhluk itu anis dan dilalui zina min sa'il kabar yang tadi kita izin berbeda lawan atau sebut bukan derek kodar. Jadi dari konten tafsiran baru selain hikayah dan langsung menuduh ini konten tafsiran isi redaksi dari kita isi redaksi sampai ikan desain itu apakah langsung menuduh zina atau sekedar tentang juga itu ada perbedaan. Ada namanya tak dikalahin hak berdasarkan sampai dekat.
Ini benar, ini perlu ditambahkan lagi karena tadi biasa pencabulan itu masih luas, bisa mengarah ke zina dan hanya asusila. Maka kalau isi kontennya tidak ada kata-kata zina, hanya mungkin cabul atau menggayangi, maka tidak masuk kategori kodaf. Untuk yang tafsir seperti itu sama lagi masih. Kalau kata-katanya ada zina, bisa juga kodaf atau bisa tidak dengan tafsir yang pertama. Pimpinan, Pimpinan, saya ada jalan tengah. Sampun, saya setengah 12. Dia setengah 12. Saya sebutkan Gus. Tambah Gus. Oh derek. Oke pimpinan. Pimpinan kesimpulannya. Jika kata-katanya ada penisbatan zina, maka masuk kategori kodaf. Dan memang atas dasarnya share. dan jika hanya hikayat maka tidak kodaf. Satu, kalau tidak ada penisbatan zina maka ya tidak masuk kategori zina. Kodaf. Ngoten nggih? Ora apa-apa, penting ora kodaf. Jawabannya hanya antara kodaf. Ini coba sebentar saya. Di pagi ini kan ada media yang selalu menjadi rujukan, yaitu Pagi News. Nah itu coba kalau bisa Gus Allah menampilkan salah satu biar Kiai Sina ini melihat. Karena saya yakin yang namanya komunikasi itu pasti punya bagian hukum. Dia berani menampilkan sesuatu yang sensitif itu pasti dia punya. Pagi News biasanya yang selalu di-share orang itu yang Pagi News sampai 5.000 sampai ditonton orang. Biasanya yang saya tahu diduga. Apa ya diduga? Pagi News biasanya itu salah. Facebook Pagi News. Dolo aku semua. Biar kita tahu hakikatnya itu. Ya maksudnya kan ditugaskan dolo aku semua. Ya. Keterusan ningali Pati terus sebab mangke. Napa sing dipun aturaken wau nggih, pun wonten nase. Nek ada tuduhan berzina dari masuk kodam, ngoten mawon. Nek mboten hanya sekedar menceritakan, menyebarkan, masuk ke fitnah. Terus ngoten mawon. Karena fitnah itu iqra'un nas wa iftira. Awil ikhtilaf bahwa hal. Jadi nek boten nada tuduhan zina niku kodam, tapi nek boten terus selesai menceritakan jahil itu masuk ke kategori fitnah. Fitnah itu iqra'un nas wa iftira. Awil ikhtilaf bahwa hal. Wal mihnah wal bala ila faidatin diniyatin li'annahu fasadun fil ardh lahiri. Nek kula mesti putusna isu iki. Nggih mau. Yang terakhir mawon iki. Kata dia tebuk-tebuk ada kullu kalimatin tansibu insanan awal tidak mengkabari kaya nasbu zina ilahi di masyarakat cakap saya. Jadi yang namanya kodam ini memang menuju seorang berbuat zina. Tapi kalau gua cara pulau penting, hikayat kali betul-betul hikayat itu harus dibedakan. Nek ada orang mengatakan, ini ada orang mengatakan Ali berbuat zina. Kalau langsung Ali berbuat zina itu berbeda. Mawon yang sini. Intinya di narasi dan itu monggo di nanti kalau kita bahas lagi yang masuk narasi kodam mana yang hanya kabar mana. Jadi tetap sesuai tadi yang kami simpulkan yang penting lain. Al-Fatihah.